Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir. Saya ke Pak Ahyar, lalu sebetulnya untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta, kalaupun itu nanti 2 putaran, nanti kuncinya untuk memenangkan masyarakat ini seperti apa nanti Pak Ahyar? Ya, jadi sebagaimana hasil survei kita itu memang divisi visi misi program kerja itu yang harus diperkuat. Dan nanti kan ada waktu mungkin kalau kalau tidak ada perselisihan hasil pemilu itu segera nanti kemudian debat mempertajam visi misi itu, saya kira lebih itu. Jangan gunakan menurut saya isu-isu sara lalu kemudian isu-isu yang sentimen saya kira itu kontraproduktif justru. Dan itu tidak efektif. Tidak efektif menurut saya. Jadi hasil kita itu, Mas, ketika kita di awal ada isu penistaan agama, itu sebenarnya itu yang dia memilih keputusannya murni berdasarkan latar belakang keagamaan, identitas. Itu hanya 5-7% saja. Jadi itu tidak banyak gitu. Itu hanya nomor keputusan argumentasi keputusan nomor 2, nomor 3 saja. Nomor satunya itu visi misi program kerja, karakter dia sebagai pemimpin, sifat dan kemampuan gitu kalau kita belajar teori kepemimpinan itu. Sifat, kemampuan, kepemimpinan itu yang dinilai, yang menurut saya terus kemudian dinilai terus. Ini kan ciri dari masyarakat atau pemilih yang rasional. Dan itu salah satu cirinya antara lain juga misalnya masih swing voter itu banyak gitu, tidak loyal voternya tidak paling sampai akhir itu hanya 60-70%. Pak Ahyar, kalau misalnya Ahok Jarot masuk di putaran kedua, lalu kemudian salah satu antara 1 dan 3 ini kemudian tidak lolos, apakah kita bisa berkesimpulan bahwa para pendukung pasangan yang tidak lolos ini akan serta-merta mendukung pasangan yang akan menjadi lawannya Ahok begitu? Belum tentu, ini politik Pak. Jadi kan ini hitung-hitungan banyak sekali. Itu kan para pendukungnya juga kan, misalnya kalau di Pak Agus itu juga banyak yang kemudian pendukungnya Jokowi juga yang karakter pendukungnya itu hampir sama dengan itu tidak bukan barang mati. Bukan barang mati. Jadi saya kira nanti ada transaksi dalam tanda petik beradu gagasan dan lain sebagainya yang mungkin pendukung dari Pak Agus yang tidak masuk misalnya di putaran kedua akan ke Pak Ahok Jarot atau dan sebaliknya. Itu juga menurut saya. Tapi Bang, dari survei terakhir mengatakan bahwa para pendukung yang dari Pak Agus itu larinya kebanyakan ke Pak Anies ya. Kebanyakan. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan tetap ada yang kedua. Gitu. Baik. Prof, kalau kita cermati kan beberapa waktu ini semua isu tampaknya dikaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta. Begitu juga dengan katakanlah konferensi pers dari Pak SBY, lalu kemudian Pak Prabowo juga turun gunung begitu ya kita bisa artikan. Apakah kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi parpol tersebut, katakanlah situasi politik yang mengelilingi dari 3 pasangan calon ini tidak akan banyak berpengaruh? Saya kira sangat berpengaruh dalam konteks pilkada ya. Tetap berpengaruh ya Pak? Ya karena pertama ya ibu kota, Jakarta ini adalah center dari semua kegiatan. Yang kedua yang ikut mengusung para calon itu adalah tokoh-tokoh yang berkuasa di tanah air. Ada yang sudah berkuasa, ada yang belum berkuasa, gitu kan. Jadi tokoh-tokoh itu, sehingga mereka kan punya pengikut juga. Nah, bisa dibayangkan. Saya hanya khawatir kalau paslon sudah begitu baik, sportif untuk diadu, dipertandingkan satu dengan yang lain. Tapi sponsornya, tim suksesnya ini ngaco. Ini yang kita khawatirkan. Hanya karena menghindari kekalahan, lantas menggunakan segala macam cara. Itu yang saya khawatirkan. Jadi menurut saya masing-masing ini punya pengikut dari pendukung masing-masing paslon itu punya pengikut besar. SBY punya partai dan saya kira dia ada PKS juga di situ. PKS di tempatnya Anies. Tapi artinya sana ada Prabowo dengan pengikut yang juga lumayan. Nah, itu yang menyebabkan Jakarta ini ramai. Padahal kita punya 101 daerah, tapi yang ramai Jakarta. Nah, kemudian pertanyaan terakhirnya adalah apakah dalam tahap terakhir ini setelah 15 Februari, kemudian kan terjadi itu semacam pengerucutan. Saya ingat waktu
zaman pilkada sebelumnya, PKS tadinya sendiri Betul, gitu kan. betul. Kemudian ya orang pada bilang, wah ini mencoba untuk menjual suaranya. Emang barang ya nggak bisa disuruh pemilih ke sana gitu, nggak bisa. Jadi akan cair lagi, tapi semuanya tergantung pada upaya dari masing-masing paslon untuk menarik simpati. Masih ada 18% menurut Populi. Baik, Pak Yar, penegasan saja ini sebelum kita menutup dialog kita, berarti semua masih bisa terjadi nih. Meskipun nanti lembaga survei sekarang beberapa terakhir ini ya, ini semua mengunggulkan Ahok, tapi masih bisa terjadi apapun nanti pada saat. Iya, saya kira ya itu. Tapi kalau belajar tren ya itu apa namanya, perubahannya tidak terlalu tidak signifikan ya. Mungkin ya 3-5% itu juga perubahannya yang bergerak-gerak itu ya. Pasca debat ketiga. Baik, nanti kita akan lihat, hanya waktu yang bisa menjawab apakah memang betul Ahok Jarot dan juga Anies akan masuk kalau melihat dari Populi Center, atau bahkan mungkin nanti Agus bisa menyalip gitu ya, akan kita cermati. Baik, terima kasih Pak Yar dan juga Pak Samego telah hadir bersama kami. Selamat malam. Ya, dan pemirsa, saat lagi Anda dapat menyimak Connected 60. Demikianlah Prime Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi @berita12tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Negan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.